Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rizkyadi. Saya adalah mahasiswa dari Institut Setiami Kota Bekasi yang sedang melakukan tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen Pak Hapsul Nur Hadi guna mewawancarai masyarakat secara umum tentang persepsinya terhadap pentingnya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Mohon perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Pratiwi. Saya salah satu mahasiswa UIN Jakarta. Saya berumur 19 tahun. Mohon bantuannya untuk berkenan membantu memberikan jawaban yang semampunya saja. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Anda, masih adakah semangat nasionalisme dan rasa bangga berbangsa Indonesia pada kalangan warga negara Indonesia pada masa sekarang ini? Masih. Kenapa? Karena kan masyarakat Indonesia tuh nggak hanya pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa mereka, terus punya tradisi dan adatnya masing-masing. Yakinkah Anda bahwa negara dan bangsa Indonesia ini akan mampu menjadi negara dan bangsa maju dan terkemuka di tingkat dunia? Kalau untuk generasinya mungkin iya, tetapi kalau misalnya kayak para pejabatnya masih kayak korupsi, terus menyelundupkan uang, kayaknya agak susah untuk menjadi negara maju gitu. Apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Masih, karena kan manusia itu punya punya karakteristik masing-masing dan itu masih bisa berkembang sesuai dengan kepribadian mereka gitu. Apa saran Anda agar warga negara bangsa Indonesia tetap mempunyai semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia? Harus bangga sama daerahnya sendiri, harus bangga sama budayanya sendiri, terutama sama bahasanya sendiri, itu harus bangga gitu. Iya, Sarannya ya lebih menekankan menekankan toleransi aja sih. Kadang kan orang kalau masalah bahasa budaya itu agak agak cenderung susah lah gitu ya. Iya. Kalau Jawa harus Jawa gitu, nggak boleh campur, itu kan bener. agak susah. Oke. Menurut Anda bagaimana caranya untuk melestarikan agar bahasa Indonesia tetap dapat menjadi bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia? Harus mempertahankan bahasa itu sendiri, terus kita juga harus mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari supaya bahasa Indonesianya itu tidak hilang gitu, tergantikan dengan bahasa-bahasa yang lain gitu. Baik. Bahwasanya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dipertahankan dan dilestarikan? Perlu lah, penting juga, karena itu kan bahasa identitas dan bahasa nenek moyang pertama kali di Indonesia ya kan. Oke. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dalam langkah pengaturan pelestarian bahasa Indonesia ini? Mungkin dari pemerintah harus memakai bahasa yang baik dan benar gitu ketika sedang di kantor ataupun sedang dengan masyarakat gitu, supaya masyarakatnya juga ngerti, oh iya nih, ini bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Apa yang perlu dilakukan oleh para tokoh nasional, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pelestarian bahasa Indonesia ini? Untuk tokoh masyarakat gitu, biasanya kalau tokoh masyarakat itu kan identik sama terkenal kayak, oh dia ini orang baik-baik gitu kan. Nah, berarti kan kalau orang baik itu harus mencontohkan hal-hal yang baik kan. Jadi dia harus menggunakan bahasa yang baik juga supaya generasi-generasi Indonesia tuh memiliki bahasa yang baik dan benar juga. Apa yang perlu dilakukan oleh para warga masyarakat biasa dalam pelestarian bahasa Indonesia ini? Pertama harus memahami kaidah-kaidah bahasa, terus harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sih, penting. Menurut Anda, apa saja manfaatnya bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dipertahankan dan dilestarikan? Gimana? Menurut pendapat Anda? Ya, apa saja manfaatnya? Manfaatnya pertama kan Indonesia itu kan punya bahasa sendiri kan, berarti oh iya nih, ini bahasa Indonesia gitu kan. Jadi mancanegara juga tahu, oh ternyata bahasa Indonesia tuh lebih mudah ya, atau gimana gitu. Itu identitas lah gitu. Hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam hal pelestarian bahasa Indonesia ini? Hal yang perlu dikemukakan dalam pelestarian, kalau pelestarian sih pertama harus ngejaga ya bahasa Indonesia itu. Jadi walaupun
negara lain punya bahasa, misalnya kayak bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia, jangan terlalu mendalami banget gitu bahasa Inggris sampai lupa sama bahasanya sendiri. Iya. Gitu. Nah, bahwasanya bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai dipelajari dan dipergunakan oleh warga negara asing pada beberapa negara asing, misalnya Australia dan Singapura. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dikembangkan menjadi bahasa internasional? Penting, karena kan banyak juga ya pelajar atau mahasiswa Indonesia yang pergi keluar gitu menuntut ilmu, atau sebaliknya yang dari luar ke Indonesia. Jadi penting sih itu untuk dipelajari. Menurut saran Anda, bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Pertama kan kita nih punya pelajar atau mahasiswa yang bakalan pergi keluar gitu ya. Nah, maka dari itu pelajar atau mahasiswa yang akan pergi keluar memperkenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara. Makanya orang-orang mancanegara itu tahu, oh ternyata bahasa Indonesia itu seperti ini gitu. Jadi mereka bisa belajar juga bahasa Indonesia itu seperti apa. Oke. Lalu hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam pengembangan bahasa Indonesia ini? Yang perlu dikemukakan dalam pengembangan bahasa Indonesia ini, yang harus dikembangkan ya pertama kita harus tahu kaidahnya, kita harus tahu pola-pola bahasa Indonesia tuh kayak apa sih, terus kita juga harus bisa nih cerdas-cerdas memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini? Kaidah bahasa, pertama kita harus pelajarin dulu nih gimana sih kaidah bahasa Indonesia, terus kalau misalnya udah dipelajarin, dipahami dulu baru diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terakhir, perlukah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Kalau untuk di sekolah sih perlu banget, karena kan generasi itu perlu kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau untuk di masyarakat sih bisa iya bisa tidak, karena kan masyarakat udah punya pola bahasanya sendiri, entah memakai bahasa daerah atau bahasa Indonesianya langsung, itu kan punya perspektif yang beda-beda ya. Tapi kalau diimplementasikan juga itu lebih baik sih. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian wawancara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.